Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nggak masuk, jadi akan memberikan tugasnya by video ya. Kita masih lanjutin tugas buat layout rumah ya, yang sekarang masih ngikutin cara saya biar kalian tahu prosedur pengembangan nanti buat bikin layout rumah yang sendiri itu ya. Kemarin kan kita baru bikin di jendela sama pintu. Nah, ini kita terusin lagi buat ngasih interior dalam rumah sampai memberikan cat tembok dan juga lantai. Contohnya kayak gini ya. Nah, ini udah jadi, kalian tinggal pakai caranya sama seperti yang Pak Jun udah kasih tahu kemarin menggunakan Blender Kit. Kalian coba explore sendiri ya, cari-cari tahu sendiri kayak gitu ya. Nanti kalian lanjutin di rumah setelah di lab komputer sudah selesai, langsung buat ngerjain di rumah ya. Kalau yang nggak punya laptop silakan ke warnet sekitar rumah ya, kalian bisa searching di maps yang ada warnet di mana. Nggak mungkin nggak ada warnet ya. Kalian download sendiri blendernya di situ, di warnet itu. Blendernya jangan versi yang terbaru, kalau bisa versi yang 3.0 carinya ya. Terus kalian download, kalian install, langsung pakai blendernya di situ kan. Kalian bisa sewa sejam atau 2 jam, atau ada kan biasanya di warnet itu paketan main ya. Ini tugasnya sehari juga selesai, nggak usah 2-3 hari 4 hari gitu. Tapi kalau kalian mau tetap terus belajar ya, pasti ada jalannya meskipun nggak punya laptop. Angkatan terdahulu yang sebelum kalian juga kayak gitu kok ya. Oke, kita lanjut sekarang. Di sini kita mau coba buat menerapkan cat tembok sama lantainya di furnishing, jadi finishing kayak gini ya. Nah, ini kan yang udah jadinya sama Pak Jun. Nah, kita coba yang lanjutan kemarin ya. Ini ada sevannya beda ya. Ini masih yang kemarin, baru naruh beberapa furnitur sama kendaraan ya. Nah, kemarin yang masih belum tahu cara menggunakan Blender Kit udah ada di WhatsApp ya. Kalian download, terus kalian masukin ke edit, preference, terus pilih add-ons ya, terus diinstal deh. Cari tempat downloadannya ada di mana tuh Blender Kitnya ya. Terus abis itu di checklist nih kayak gini ya. Ada Blender Kit di checklist. Soalnya Blender Kit itu nggak bawaan langsung dari Blender aslinya ya. Kita harus install dulu ke Blendernya ya. Nah, habis itu dia bakalan muncul ada di sebelah sini. Nah, kita coba mau isi beberapa furnitur yang masih kosong di file yang kedua ini ya. Yang tadi mah udah jadi. Nah, ini coba kita kasih living room ya, misalnya table atau apalah gitu. Cari aja di sini buat living room, enter. Nah, Blender Kit ini perlu akses internet ya, jadi dia ngedownload di internet ya. Terus kalau ini matanya masih gelap kayak gini, merem, kalian buka aja. Nah, dia bakalan muncul semua aset yang bisa di-download ya. Wah, ini ada jendela sama apa namanya, hordeng. Wah, ini bagus nih ya. Tapi saya mau cari yang table aja dulu, lemari-lemarian pemanis living roomnya ya. Nah, coba kita cari ini juga boleh nih. Kalian tentukan sendiri rumahnya kayak gimana, isi dalamannya ya. Searching aja, terus coba carinya yang gratis ya. Kalau yang ada gambar gemboknya nggak bisa kalian download. Nah, itu biasanya harus bayar ya, paket premium. Nah, ini aja nih lumayan.
buat naro apa ya, ini barang-barang kecil gitu, buku. Nah, bisa nih kita taruh pojok. Nah, buat penerapan taruh furnitur dan sebagainya, kalian harus dari tampak atas ya, numpad 7. Kalau enggak nanti dia bakalan flying, objeknya terbang-terbangan. Nah, di Blender Kit ini keuntungannya kalau kita pakai, dia bakalan pas pada koordinat skala 1:1 ya, kayak objek dunia nyata asli ukurannya ya. Terus juga apa ya, ukurannya sama, terus juga dia udah ada titik koordinatnya nih kayak gini. Nah, ini saya mau taruh di sebelah sini, mungkin kayak gini lah ya, pojokin dikit. Nah, dia udah pas banget kayak gitu. Nah ya, buat ngisi-ngisi ruangan. Coba kita cari, wah ini ada lampu nih, cari yang lain. Nah, ini mungkin pakai meja buat di depan sofanya sini ya, biar lebih menarik lagi. Kita taruh situ coba. Nah, biasanya setiap objek itu ada empty-nya nih ya, yang garis kayak gini. Nah, itu yang buat digerakin ya, buat pindah-pindahnya. Jangan pilih yang objeknya ya. Tapi ada yang menggunakan empty, ada yang juga enggak ya. Jadi harus kalian analisa yang bisa digerakkan objeknya itu yang mana ya. Biasanya yang paling gampang sih empty. Nah, tapi ini kegedean ya, sofanya geseran dikit lah, ngalah lah. Nah gitu, soalnya bagus nih. Mejanya meja etnik, pakai rotan gitu ya. Salah pilihnya. Yang ini nih, di G. Nah, taruh sini nih, buat naro makanan-makanan lah atau apa kayak gitu ya. Apalagi yang kurang di sini, ruangan dapur. Kita tulisnya kitchen ya. Kita mau taruh kitchen set buat masak ya. Nah, ini carinya harus disesuaikan sama bentuk rumahnya ya. Kalau ruangannya kecil ya cari yang kecil-kecil. Wah, ini ada pisau-pisau. Kalau yang besar, wah bisa diisi sama yang besar. Jadi disesuaikan. Soalnya nanti nggak muat takutnya ya. Mana ya kitchen setnya, takutnya nggak muat aja kalau diisinya. Jadi nanti kita harus kasih perubahan dikit. Nah, itu juga bisa diedit-edit ya setelah di download biasanya. Mana ya kira-kira, ini bisa jadi lama nih videonya kalau masih nyari-nyari terus. Keasikan. Nah, ini aja dulu deh ya. Ini buat rak-rak naro bumbu atau gelas gitu. Oke, nah berarti ini harus melayang ya. Kalau merayang, dia kita tambahin di sininya, di item location Z-nya 150 deh, coba biar terbang. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Jangan dikira-kira kayak bikin low poly, ini biar pas ukurannya kayak di dunia nyata buat naruh barang. Nah, kayak gitu misalnya ya. Misalnya masih kurang, berarti ini 2 meter kayak gitu ya. Ini terbang dia objeknya. Nah, kitchen setnya belum nemu nih yang buat di bawah. Nah, ini bagus nih sebenarnya, tapi digembok. Cari lagi yang lain. Nah, taplak, topo. Nah, ini aja kali ya. Muat nggak ya? Takutnya nggak muat. Kayaknya sih nggak muat nih. Apa dicoba dulu? Nanti mentok pintu gitu loh. Coba dulu deh. Nanti kalian cari sendiri mau gunain yang mana buat di dalam rumahnya ya. Cari aja yang gratis. Nah, ini kayaknya muat nih. Kita pindahin ke dalam. Wah, pas banget. Bisa dikecilin dikit nanti. Ini pindahin ke sini.
jangan terlalu mepet sama pintu. Ini agak berat, berarti dia mengandung material. Pintunya nggak bisa dibuka nanti takutnya, ya kan. Makanya nyarinya harus yang pas nih, nanti orangnya kejepit juga nih, jadi sempit, nggak enak kayak gitu ya. Kayak gini aja dah. Nah, setelah itu kita coba di material. Biasanya tuh di material udah diwarnain dari blendernya sendiri ya, kayak gitu. Nah, materialnya udah khusus seperti di dunia nyata jadinya. Nah, mobil nih udah ada warnanya, pohon udah ada warnanya, enak jadi ya, nggak usah bikin sendiri materialnya tuh udah. Nah, sekarang kita mau coba cara bikin lantai ya. Lantai kan kemarin udah bikin dari awal plan ya, tapi itu nggak bisa kayak gitu. Nah, ini kalau dimatiin plannya kan hilang tuh ya, jadi kelihatan layout gambar aslinya. Ini kita tutup dulu. Nah, ini kan bolong kayak gitu ya, jangan pakai yang plan tadi, kita bikinnya dari walls ya. Ini kita matikan dulu deh propertinya supaya lebih enak ngelihatnya. Ini kita matiin semua. Oke. Nah, si walls ini kita masuk edit mode ya. Nah, kita pilih yang bagian bawahnya nih, pakai vertex selection. Nah, itu kan kepilih bagian bawahnya semua ya. Kita duplikat shift D. Nah, ini kan dapet nih buat jadi bagian pondasi lantainya gitu loh ya. Kita batalin, klik kanan. Nah, terus kita separate, pencet P, selection. Nah, dia kan jadi dua kayak gini nih. Yang walls kita ubah namanya jadi lantai atau floor ya. Aduh, alay jadi tulisannya floor kayak gitu ya. Nah, yang walls kita matiin dulu biar kelihatan yang floornya mana nih. Nggak kelihatan jadinya. Oke, nah tuh kayak gitu. Nah, ini kan masih kopong ya, masih kosong. Nah, kita harus kasih face dulu ya. Kita fillin, kita pilih seleksi ini bagian belakangnya, pencet F. Nah, terus ini juga bagian sini pencet F, tapi harus satu-satu, nggak bisa langsung semua ya. Nah, ini kalau ada bagian yang seperti ini ya, ini berarti harus dimatiin di boolean sama solidify-nya. Booleannya aja ya. Soalnya kan tadi masih kita duplikat dari si walls itu masih terbawa, berarti booleannya kita matiin. Nah, hilang dia ya. Ini tinggal solidify-nya tuh yang nyala. Kita lanjut lagi, ini pencet F, pencet F, pencet F, pencet F, pencet F. Nah, udah. Ini kan tinggal bagian depan nih yang belum nyatu, nih kita satuin dulu. Yang bagian teras depannya tuh pencet F. Nah, baru bagian semuanya F. Dah jadi ya. Harus satu-satu, kalau langsung semuanya di F dia jadi saling numpuk, nggak bakal nyambung ke si vertex-vertexnya ya. Harusnya kayak gini. Nah, ini jadi bisa setiap petak-petaknya tuh dikasih warna kayak gitu maksudnya ya. Nah, kita sambungin sama walls. Yang walls juga kalau mau kita warnain, nah sekarang solidify-nya yang harus kita aktifin. Nah, ini si walls-nya malah ikutan ini nih. Di walls malah ikutan, enggak, sorry, kirain ikutan tadi booleannya ke aktif ya, ke apply. Nah, ini udah aman. Di floor pakai modifier solidify ya kan. Nah, di walls harus tetap ada boolean sama solidify ya. Kita coba yang floor dulu deh ya. Di bagian floor kita masuk edit mode. Nah, kayak gini. Ini kan warnanya udah ada berarti kan ya. Di bagian material ini bisa dinormalin lagi warnanya, misalnya masih jadi abu-abu gitu ya.
Waduh, agak nge-lag dikit nih. Nah, kayak gitu. Misalnya ya. Ini kita pilih ke apa namanya? Face ya. Ini kita pilih bagian depan. Nah, ini kita tambahin, ini kan buat bagian depan ya. Terus bagian dalamnya lagi kita tambahin satu lagi. Kalau mau beda-beda kayak gitu ya, jadi materialnya ada banyak. Kalau mau cuman satu ya kurang menarik ya. Jadi kalian harus tahu gunanya nambah-nambahinnya gitu. Ini mau tambahin lagi sini sama ini. Nah, jadi ada banyak nih. Nanti yang mau beda-beda ubinnya. Nah, yang material ini jangan diubah-ubah, berarti kita isi yang new aja nih ya. Kita masuk ke edit mode. Ini yang new kita tambahin. Nah, dia kan jadi material baru. Kita buka Blender Kit, kita tulis kitchen ya. Ini kan udah ada tulisan kitchen. Nah, tapi bagian sini kan masih fine model. Nah, kita fine-nya material sini. Nanti dia bakalan nyesuaiin sama bagian materials buat isi bagian dalam materialsnya ya. Kita masuk ke edit mode, kita pilih bagian kitchen ada di sebelah sini. Nah, tinggal pilih nih, misalnya ubinnya ini ya, berarti kita pilih sini, kita tiban di sini, dia bakalan berubah. Oh, kayaknya salah pencet saya, sorry, kita ulangin. Ini kan bagian sini material, ini materialnya kita ubah dulu, kita assign dulu ya. Nah, kan warnanya jadi berubah tuh ya kan. Nah, ini baru bisa dipindahin ke situ. Ini find material, pakai yang lain deh, tadi kayak kurang cocok buat lantainya. Pakai yang mana ya lantainya? Pakai ini kali ya, keren ya. Coba-coba aja disesuaikan sama kebutuhan dan kesukaan masing-masing, catur-catur gitu ya. Nah, kita lanjut lagi, coba ke yang lain, misalnya teras nih ya, teras. Kita kesini dulu, terus kita tambahin new ya, terus di assign, jangan lupa. Nah, kan warnanya udah beda tuh. Pakai yang mana ya? Teras. Ini aja kali ya. Kita coba deh langsung pindahin ke situ. Oke, kayak gitu ya. Kotak. Nah, sekarang bagian dalam rumahnya kita edit mode, masuk sini. Ini kita assign dulu ya. Terus bagian sini juga nih. Sorry. Ini udah desain belum ya? Oke, ini belum desain ya. Ini new dulu. Assign. Oke, nah kita cari marble sini yang paling oke nih. Marble. Oke nih, marble dapat. Masukin ke sini. Bisa nggak? Oke, kayak gitu ya. Kurang bagus nih kayaknya. Kita cari marble yang lain. Sini tulis marble. Kurang oke. Nah, maksudnya kayak gini nih. Wah, bagus. Sini, pindah. Oke nih. Jadi lebih elegan ya. Nah, ini kita ke kamar mandi. Oh ya, ini juga marble nih, harusnya di-assign aja langsung. Oke, bagian kamar mandi nih. Berarti kita cari bathroom. Wah, malah bathroom.
sorry, salah tulis, malah salah lagi. Bathroom. Oke, dapat dirty white tiles. Oh, serem banget itu. Nah, ini kali ya. EXO. Oke, pakai ini nih. Nah, ini kan kita masuk edit mode, kita pilih yang bagian sini, kita tambahin yang baru dulu. Ini marble, di assign aja langsung. Oh, jangan pakai marble, nanti ketiban ya. Yang ininya juga berubah. Ini kita new, kita assign. Nah, ini kan udah berubah warnanya. Kita tiban sama yang ini nih. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Sekarang kita coba isi bagian yang ruang tamunya. Kita mau pakai itu deh, kayaknya wood gitu ya. Wood parket. Nah, ini kita seleksi, kita masuk edit mode lagi. Ini kita tambahin new, terus di assign langsung. Nah, tinggal cari mau yang mana. Oh, ini oke nih, warnanya mistik banget. Kesinian, tunggu di download. Oke, bagus. Sekarang isi bagian ruang kamar orang tua. Ini new, di assign dulu. Kita coba ganti yang lain yang lebih oke. Ini kali ya, wood fine. Udah, pakai ini aja lah langsung. Coba dulu. Gimana ya? Kayaknya kurang sih. Bukan kurang bagusnya, tapi dia terlalu rapet gitu ya. Kita bedain sama yang lain tuh agak besar ya. Nah, ini terlalu rapet nih. Nah, ini bisa kita edit. Caranya kita masuk ke setting ya. Nah, kita ganti aja ininya nih, bagian sininya. Dia tuh biasanya ada scale, rotation sama location ya. Ini kita bisa ganti bagian sininya, berarti scale-nya kita tambahin atau kita kurangin gitu maksudnya. Oh, ini 1200. Oke. Satu ininya. 2, 3. Oke, enggak. Oke lah, gitu aja ya. Itu caranya buat ngubah bentuk patternnya ya. Nah, ini kita masuk ke sini lagi, ke bagian belakang. Kita tambahin ya, karena sini udah habis slotnya. Kita tambahin materialnya, terus new, assign dulu buat nembakin ke sini nih. Udah berubah belum warnanya toh? Takutnya nggak berubah. Coba kita ganti. Oke, udah. Nah, untuk bagian belakang itu taman deh ya. Garden dulu tulis di sini. Garden. Taman-taman mini gitu loh. Nah, pakai ini kali. Oh, iya nih, oke nih. Kita tembakin langsung ke sini nih. Soalnya kan tadi udah bikin material baru. Bisa dong. Oke. Nah, ini petakan lantainya kayak gini ya. Tinggal kita nyalain wallsnya. Lihat. Nah, kayak gitu ya bikinnya. Nah, sekarang kita bikin dindingnya ya. Dindingnya beda caranya nih. Kalau buat dindingnya ya, karena kan dia pakai Solidify. Ini matiin dulu.
kan dia pakai Solidify nih di apa namanya modifiernya ya. Solidify ini dia tuh kalau belum di apply dia masih gepeng sebenarnya, masih kayak gini tuh ya. Ini harus di apply, soalnya nanti nggak bisa dipilih dua sisinya, ini kan masih satu sisi sebenarnya, makanya ini harus di apply dulu ya. Apply-nya di object mode, jebret. Nah sekarang dapat dua sisinya tuh, bisa dipilih bagian dalam ataupun luar ataupun tengahnya jadinya kayak gitu ya. Nah sekarang kita warnain lagi di material, berarti kan perlu materialnya baru yang banyak juga ya. Kita carinya berarti walls, paint walls. Kita coba lihat dapat nggak. Nah kayak gini ya. Oke lah, langsung aja. Kita pilih bagian sininya, kita coba ruang tamu dulu, kita pakai shift ya, ini juga, terus kita apply dulu. Kita pilih yang kedua ya, jangan yang pertama. New assign. Nah kan warnanya udah berubah tuh, kita coba kasih warna apa ya, jangan yang gelap-gelap boy, ini rumah ini aja lah, jebret. Warnanya jadi kuning. Nah di sini tuh ada apa namanya, teksturnya ya. Kalau dia di zoom gitu, nah kelihatan tuh teksturnya ya. Ini kan masih pakai EV, dia kalau pakai Cycles wah lebih dahsyat lagi nanti detailnya ya. Ini kita pakai EV dulu biar lebih gampang. Terus coba kita warnain bagian dalam sini nih. Kita tambahin new, terus di assign kita cari lagi dindingnya yang mau digunakan mana ya, buat kamar mandi, bathroom tadi ini. Oh tidak cocok, maunya konsepnya biru-biru gitulah, seperti air. Sini kalau nggak nemu juga langsung aja tulis bathroom. Nah kayak gini lah. Oh ini oke nih, langsung pilihin ke situ. Nah lebih terang ya kayak gitu. Lanjut lagi, kita pilih bagian dalam kamar anak ini, seleksi, kita new, kita assign, coba cari masih di bagian sini. Wah kayaknya nggak oke nih, apa ya, room carinya. Kayu lagi aja apa ya. Ini aneh, itu membuat kulit leader ini green plastik. Wah kita carinya yang di awal aja tadi, gini aja lah biar cepet. Aneh kayaknya nih, enggak oke. Kayak rumah-rumah kabin di hutan gitu, lagi buat pemburu loh ya, bawaannya kayak gitu tuh. Ini enggak oke, ini gini aja apa ya. Ini juga aneh sebenarnya nih, teksturnya, patternnya ke kanan ke kiri nih, ini nggak bagus, harusnya diubah di shading ya kayak gitu. Udah biar cepet aja. Ini kita pilih lagi, kita pilih.
kita tambahin new assign. Bagian sini belum, udah belum ya? Dah, kita tambahin lagi roomnya. Harusnya namanya plaster kali ya kalau bahasa Inggrisnya. Plaster. Dapet deh. Ini aja lah. Udah berubah belum? Belum, masih 50%. Tadi tuh yang bagian kamar anak tuh kurang menarik, warnanya coklat kayak gitu. Nah udah oke. Ini berubah lagi aja nih. Kurang nendang gitu loh. Plaster. Ini aja lah. Bisa nggak? Berubah nggak? Nggak berubah. Udah. Oke lah. Kayak gitu. Berarti tinggal kitchen. Kitchen, kita tulis kitchen dulu. Nah pakai ini lah biar cepet. Tambahin, masuk edit mode, kita pilih bagian kitchennya, assign. Nah kita pilih yang ini. Berubah dia jadi kayak keramik di Turki gitu ya gaya-gayanya. Ini jangan pakai yang tadi nih, spaghetti. Jadi kocak nanti. Wah, terlalu rapet. Shadingnya coba kita ubah. Gila sih, itu rapet banget. Di sini nih biasanya kita ubah shadingnya, scale-nya kita mainin. Ini juga 4.4. Nah kayak gitu, jangan gede, jangan kecil-kecil. Berarti 0.5 lah. Bisa. Oke, kayak gitu ya. Sekarang kita nyalain semua interiornya. Jadi oke dah. Kayak gini ya. Tinggal di render ya. Jadi target buat minggu ini bikin layoutnya sudah jadi rumah seperti ini. Kalian harus eksplorasi mandiri, jangan sampai males ya. Oke, sekian, seperti itu saja. Sudah 33 menit nih, kelamaan ya. Kerjain mandiri, bisa semuanya, nggak ada yang nggak bisa. Kalian bisa kalau berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum.